Di sebuah desa yang sudah terkenal dengan desa modern bernama Desa Sipirok, desa ini sudah mulai banyak gedung perkantoran dan banyak pula warga di Desa Sipirok yang menjadi pekerja kantoran di desa ini. Desa ini juga terletak di dekat sebuah danau yang sangat indah. Walau terkenal dengan desa modern, tetapi masih banyak warga yang menggunakan panggilan tulang untuk panggilan kepada yang lebih tua dan dihormati, termasuk para pekerja di kantor yang memanggil bos mereka dengan panggilan tulang. Kisah ini dimulai dari seorang pemuda bernama Alang yang merupakan anak yatim piatu. Alang juga bekerja di kantor yang ada di Desa Sipirok. Di malam hari setelah Alang pulang bekerja, Alang beristirahat dan tertidur. Dalam tidur, ia bermimpi bertemu dengan seekor burung yang sangat indah. Wah, cantik sekali burung ini. Tiba-tiba burung itu berbicara membuat Alang terkejut. Jika kau ingin menemukan keberuntungan sejati, maka belajarlah dari satu daerah yang ada di negeri ini. Apa maksudmu, wahai burung? Aku tahu kau sangat menginginkan keberuntungan sejati. Maka dari itu pergilah ke satu daerah yang ada di negeri ini untuk mencarinya. Tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok, menandakan hari sudah pagi dan Alang terbangun dengan terbingung-bingung akan mimpinya. Apa maksud burung itu menyuruhku untuk mencari harta sejati dengan melakukan perjalanan ke daerah lain? Keesokan harinya, Alang tetap pergi bekerja seperti biasa. Tetapi, selama bekerja, Alang tak ada habisnya memikirkan mimpinya semalam. Apa aku harus mengikuti perkataan burung itu ya? Apa benar jika aku melakukan perjalanan maka aku akan menemukan harta yang aku cari? Selama bekerja, Alang tetap memikirkan mimpinya, sampai ia akhirnya memutuskan untuk menemui bosnya esok pagi. Permisi tulang, mohon maaf jika mengganggu waktunya. Apa saya bisa berbicara sebentar? Nak Alang, mari silakan masuk. Baik tulang. Ada apa Nak Alang? Begini tulang, saya ingin mengundurkan diri. Kenapa Nak Alang? Apa terjadi sesuatu? Tidak apa-apa tulang, hanya saja saya ingin melakukan perjalanan ke daerah Badak Toba. Lakukan perjalanan? Benar tulang, saya ingin mewujudkan mimpi saya. Bos Alang sangat merasa sedih karena Alang merupakan anak buah yang sangat rajin dan cekatan dalam bekerja. Dengan keputusan yang sangat berat, akhirnya bos Alang mengizinkan Alang mengundurkan diri. Baiklah nak, kalau memang itu mimpimu maka wujudkanlah. Tapi ingat jangan lupa kembali lagi ke sini. Terima kasih tulang, saya pasti akan kembali lagi. Setelah menemui bosnya, Alang pulang ke rumah untuk menyiapkan segala keperluan dalam melakukan perjalanan ke Batak Toba. Semoga perjalananku ini benar-benar seperti yang dibilang burung itu. Setelahnya, Alang pun beristirahat. Keesokan paginya, setelah matahari terbit, Alang akhirnya pergi meninggalkan rumahnya dan berjanji kepada kedua orang tuanya yang telah tiada. Ayah, ibu, aku pergi dulu ya. Doakan Alang agar secepatnya agar bisa pulang dengan selamat. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya Alang tiba di Batak Toba, tepatnya di desa Baligi. Setelahnya Alang memasuki desa dan melihat sekumpulan orang dan bertanya mengenai kepala desa. Dengan penuh semangat, Alang menghampiri mereka. Permisi semua, maaf mengganggu. Saya ingin bertemu kepala desa di sini. Apa ada yang tahu di mana beliau berada? Ada apa anak muda ingin bertemu dengan saya? Begini tulang, saya ingin meminta izin untuk tinggal beberapa hari di sini. Kalau boleh tahu, anak muda ini siapa dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Alang dari desa Sipirok tulang. Saya datang ke sini karena ingin mencari harta yang sejati tulang. Harta sejati.
Orang-orang yang berkumpul di sana terkejut mengenai penjelasan Alang. Benar semua. Jadi gini, Akhirnya Alang menceritakan mengenai mimpinya yang didatangi seekor burung yang sangat indah. Setelah mendengar penjelasan Alang, kepala desa tersebut memberikan izin Alang untuk tinggal di desanya beberapa hari. Kalau begitu, silakan anak muda tinggal beberapa hari di sini. terima kasih Tulang. Sama-sama anak muda, kalau begitu, apa kamu mau menginap di rumah Tulang? Apa boleh Tulang? Tentu saja boleh. Terima kasih Tulang. Setelah penawaran yang ditawarkan oleh kepala desa, mereka semua berbincang dan terdengar suara canda tawa. Dan Alang berkata dalam hati, Ternyata tidak seburuk itu melakukan perjalanan ini. setelah berbincang-bincang, akhirnya Alang diajak kepala desa untuk kembali ke rumahnya. Nak Alang, perkenalkan ini istriku Marniti dan anak laki-lakiku Sihaan. Selamat sore Boru Marniti. Perkenalkan saya Alang dari Desa Cipirok. Sore anak muda, pangaluan dohot tujuanan mangalului. Tujuan au marusini dohot na menguat harta sejati Boru. Saya itu ai minta izin untuk menginap di rumah Boru. Donga dohot anak muda, tapi nanti dohot kamu dohot anak boru sisiaan nah. Horas Boru. Lalu akhirnya Alang pun beristirahat. Dan keesokan paginya, Alang memutuskan mengelilingi desa Balige sambil menikmati pemandangan desa yang sejuk. Ia berpikir tentang berbagai hal yang pernah diceritakan oleh Tulang Nauli. Tetapi saat siang hari, Alang memiliki firasat yang buruk yang membuat ia memutuskan untuk kembali ke rumah Tulang Nauli, yaitu kepala desa. Tetapi ketika hampir sampai di rumah Tulang Nauli, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Orang-orang berlarian panik dan wajah mereka pucat, penuh kecemasan. Apa yang terjadi? Semakin mendekati rumah Tulang Nauli, semakin banyak orang berlari sambil membawa ember berisi air. Sesampainya di rumah Tulang Nauli, Alang sangat terkejut. Rumah yang semalam masih utuh, kini hanya tinggal sisa-sisa abu dan kayu yang hangus. Si jago merah telah melahap semuanya, meninggalkan kehampaan di mana dulu ada kehidupan dan kenangan. Tubuh Alang begitu gemetar, tetapi saat itu ia melihat sosok Tulang Nauli yang duduk di tepi jalan dengan wajah yang sangat kelelahan. Akhirnya Alang menghampiri Tulang Nauli dan bertanya mengenai keadaannya dan istrinya. Tulang, apa Tulang dan Boru baik-baik saja? Kami baik anak muda, hanya saja rumah yang terbakar di dalam si jago merah. Lalu bagaimana Tulang dan Boru istirahat nanti? Masih banyak tempat untuk kita beristirahat Alang. Memang rumah ini nak telah musnah oleh api. Tapi yang lebih penting, apa yang tidak bisa dimusnahkan oleh api adalah beban kita. Harta sejati bukanlah apa yang ada dalam rumah. Bukan pula benda yang bisa kita hitung. Harta sejati adalah hubungan yang kokoh seperti yang kita punya ini. Alang sangat terkejut mendengar perkataan Tulang Nauli. Tetapi setelah beberapa saat, ia merasakan ketenangan dalam kata-kata Tulang Nauli. Meski rumahnya habis, ia tahu bahwa hubungan mereka tetap akan terjaga, tak akan hilang oleh apapun. Tulang, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita mulai lagi nak. Harta kita sesungguhnya adalah kebersamaan kita. Rumah bisa dibangun, tetapi tidak semua orang bisa membangun hubungan yang kuat. Mari kita bersama-sama membangun yang baru dengan hati yang lebih kaya. Alang terdiam mendengar kata-kata Tulang Nauli dan meresapinya. Dan akhirnya Alang mengangguk menyetujui perkataan Tulang Nauli bahwa harta yang sejati adalah hubungan yang kokoh. Dalam kejadian ini, Alang menyadari bahwa dunia di sekitarnya sedang dilanda kesulitan, tetapi dengan hubungan yang kokoh, mereka bisa mengatasi apapun masalah yang datang ke depannya.